Baik, ketemu lagi dengan saya, Bapak Rizal Winsar Pangaribuan dalam mata kuliah Perilaku Organisasi, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi. Adapun topik kita hari ini tentang dinamika kelompok. Dinamika kelompok itu adalah sekumpulan orang atau minimal 2 orang. Sedangkan yang kedua yang saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain, memiliki norma kelompok, memiliki tujuan bersama, dan memiliki identitas diri. Yang berikutnya adalah tipe-tipe kelompok itu. Kelompok itu ada kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal itu sering juga dikatakan kelompok komando dan kelompok tugas. Sedangkan kelompok informal itu sering juga disebutkan kelompok kepentingan dan kelompok pertemanan. Kelompok formal sengaja dibentuk oleh organisasi yang memiliki aturan yang ketat yang dibuat oleh pengelola organisasi tersebut dan bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan. Kelompok komando dibentuk untuk mengikuti alur hierarki dan terdiri dari supervisor dan anak buahnya. Sedangkan kelompok tugas terdiri dari orang-orang yang berasal dari departemen berbeda atau biasa disebut dengan satgas. Sedangkan kelompok informal itu dibentuk atas inisiatif karyawan, dibentuk bukan atas gagasan formal organisasi, dan keanggotaannya bersifat sukarela, memiliki perhatian yang sama terhadap kehidupan sosial, dan sedangkan kelompok pertemanan memiliki perasaan sosial yang sama sehingga tidak jarang di antara mereka membentuk kelompok yang disebut dengan friendship group. Kenapa seseorang bergabung dengan kelompok? Yang pertama, mempermudah mencapai tujuan. Sekedar berafiliasi, memperoleh dukungan emosional, memperoleh status sosial, alasan keamanan, dan faktor kedekatan. Sedangkan dampak-dampaknya adalah social facilitation effect. Dia akan memiliki kinerja yang lebih baik jika menjadi bagian dari kelompok. Social lofting itu eksistensi kelompok terhadap kinerja dan perilaku individual juga bisa berdampak negatif. Dan yang terakhir, de-individualization, hilangnya jati diri atau kepribadian seseorang ketika dirinya bergabung dengan sebuah kelompok. Mengapa organisasi memerlukan tim? Agar fokus pada layanan konsumen, agar bisa berkompetisi, agar bisa memasuki era informasi, dan siap untuk era globalisasi. Manfaatnya meningkatkan kreativitas dan inovasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, memperbaiki proses, meningkatkan kompetisi secara global, meningkatkan kualitas, meningkatkan komunikasi, dan mengurangi perputaran karyawan. Dinamikanya adalah masalah organisasi pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi hal yang rutin dan non-rutin. Sedangkan risiko mungkin timbul, ada juga yang berisiko rendah dan juga yang berisiko tinggi. Sementara dilihat dari siapa yang membuat keputusan, biasanya dilakukan oleh pimpinan puncak atau dilakukan oleh level bawah. Dinamika pengambilan keputusan terprogram dan tidak terprogram, keputusan pasti dan tidak pasti, dan keputusan yang dibuat oleh kelompok pimpinan puncak dengan kelompok manajer bawah. 5 isu yang perlu mendapat perhatian ketika menggunakan kelompok untuk mengambil keputusan. Yang pertama, efisiensi. Kedua, kepercayaan diri. Yang ketiga, ukuran kelompok. Yang keempat, akurasi pengambilan keputusan. Dan yang kelima, komposisi anggota kelompok. Tekniknya ada teknik interaktif, brainstorming, normatif group teknik, dan Delphi teknik. Demikianlah mata kuliah hari ini. Saya harapkan Anda bisa memahaminya, dan saya ingatkan kembali jangan lupa mengerjakan diskusi dan juga tugas-tugas yang lainnya. Terima kasih.